dari Aceh, Bang Mendi. Bang Mendi ada dekat mana nih sekarang? Sehat, Bang? Jauh lah. Bang Mendi? Ayo, aduh, sorry. Dari tadi saya jawab. Ternyata mic-nya saya mute. Ya, saya nak tanya sedikit boleh Bang Mendi? Boleh, 2 dikit pun boleh. Tentang halnya Bang Mendi itu bisa membuat Bang Mendi itu meyakinkan diri dalam mengeluarkan diri daripada Islam masuk dalam Kristen itu apa sebabnya dan apa pasalnya? Aduh, Tuhan Yesus tolong. Dari tadi saya sudah jawab, brother. Abang Rimba di bawah, itu tadi saya lagi jelaskan kepada Abu Nawas. Apa yang membuat saya murtad keluar dari agama Islam? Oh. Yang menguatkan yang paling kuat di antara abang yang sebutkan tadi apa? Coba abang sebutkan. Dalam Yesus ada keselamatan. Oh. Berarti di dalam agama Islam belum ada yang abang temukan itu yang namanya keselamatan. Nah, iya, belum ada. Oh, itu. Belum ada. Oke, Bang Mendi. Itu saja saya tanya. Berarti Bang Mendi itu kuatkan iman Bang Mendi dalam kepercayaan Bang Mendi sendiri, ya. Siap Abu Rimba. Abu Rimba gitu juga ya. Sehat-sehat, kuat. Saya Islam, ya. Saya Semangat. Ya. Islam. Saya dari Aceh. Cuman saya nak tanya juga nih sama Bang Mendi. Macam mana itu yang membuatkan Bang Mendi itu tergiurnya masuk dalam agama Kristen itu? Pasalnya karena Abang Mendi itu dalam Kristen itu ada keselamatan. Iya, Abang yakin keselamatan itu ada? yakin. Makanya saya sampai sekarang yakin banget. Yakin. Karena bukan kata orang Kristen, bukan kata pendeta, bukan kata ulama. Bukan kata pemuka agama, bukan kata gembala, tetapi kata Alkitab itu sendiri. Pegangan saya dan pegangan kami orang Kristen bukan katanya, tetapi kata Alkitab. Jadi Alkitab menulis sedemikian, siapa yang percaya diselamatkan, siapa yang tidak percaya berada di bawah hukuman maut. Di mana ayatnya? Di dalam Injil Yohanes. Ya bang, sebab bang, Ya. Tebak Aaron rela dengarkan agama nenek moyang dan dalam Kristen. Maka dia perlu depu dah ke Bahasa Indonesia bangku. Siap. Ya. Abang rela tinggalkan agama nenek moyang abang masuk dalam Kristen, abang jadi murtad, ya kan? Ya. Saya kan nak perlu tahu juga tentang macam mana itu, apa yang sebab membuat abang itu yakin dengan agama Kristen, yakin pada dalam menjadi seorang murtad, ya kan? Ya. Tapi jawabannya karena dalam Kristen itu ada keselamatan. Itu bagi abang. Tapi bagi Ya. saya belum lah, karena saya ni berbeda paham, berbeda keyakinan dengan abang yang sekarang. Dulu memang pernah satu keyakinan enggak? Ya. Di dalam Alkitab dikatakan, abang, Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Elohim. Nah, itulah yang membuat saya begitu kuat bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Dan di dalam Yesus itu ada kedamaian. Di dalam Yesus itu ada ketentraman. Di dalam Yesus itu ada ketenangan. Itu. Agama tidak menyelamatkan. Maka saya selalu bertanya kepada orang-orang, teman-teman yang seperti orang abang ya, yang abang naik ya. Saya tanya balik, ada enggak agama menyelamatkan? Di dalam Islam misalnya, ada satu ayat yang menguatkan abang, sehingga abang yakin masuk surga, yang menguatkan abang sehingga abang yakin diselamatkan oleh Allah. Memang dalam Islam itu kan bukan kita tu meyakinkan diri bahwa dengan agama Islam kita bisa masuk surga, bukan itu masalahnya. Bukan dengan amal juga dalam Islam kita bisa masuk surga itu. Betul. Dengan rizanya Allah Ta'ala itu bisa kita masuk surga. Nah, bagaimana? Walaupun kita itu banyak pun ilmu kita dalam agama Islam, bila mana kita bersalah dengan Allah, bila mana Allah tidak meridai kita masuk dalam syurganya Allah, tidak juga. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu kita yakin masuk surga? Tetapi saya beri keyakinan di mana di dalam Islam itu bisa membuat saya nyaman dalam Bagaimana abang bisa nyaman masuk surga abang nggak yakin? Kenyamanan apa yang abang dapatkan ketika abang tidak yakin masuk surga? Itu dalam agama saya itu, Pak. Iya, makanya saya bertanya, bagaimana abang yakin? Masuk surganya seorang muslimin itu tergantung Allah yang meridai. Itu dalam agama saya, Bang. Berbeda dengan keyakinan abang, ya kan? Iya. Ini saya sharing dengan abang ini dalam pemikiran saya dalam agama saya yang sekarang. Ya.
dengan ridha Allah. Tetapi saya nyaman dengan agama Islam itu apa sebabnya? Dalam agama Islam itu tidak membolehkan hal-hal yang tidak dimasukkan dalam akal kita, Pak. Itu Apa itu? sebabnya. Contohnya apa? Ada. Misalkan kita mencuri, ap- Bang. Ini satu saja aku beri contoh sama Abang. Mungkin Abang lebih tepu daripada lu. Karena drone memang pernah drone dijak buat Mbak Daya. Kalau masalah misalnya maling, Alkitab juga mencatat tidak boleh. Iya, Bang. Memang Itu lah, Bang. umum. Memang dalam Alkitab itu ada juga memang macam itu. Bang. Itu tidak Tetapi boleh. Ada sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama Islam, boleh dalam agama Silakan kita mau lihat. Nanti abang yang bilang itu apa yang boleh dalam agama Kristen. Ya, silakan. Silakan. Apa? Dalam agama Islam yang lu cerita tanya kan maling. Bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia. Ya, Apa yang tidak boleh dalam agama Abang sehingga dan boleh dalam agama saya sekarang? Coba. Dalam agama Islam tidak boleh itu mencuri, itu misalkan karena mencuri itu bisa membuat rugi. Ini penjelasannya. Itu dalam Kristen juga semua agama begitu, Bang. Selain itu, Saya tidak paham juga tentang agama Kristen itu macam mana itu kan. enggak selain itu. Kristen juga tidak membolehkan. Selain itu, Selain daripada mencuri. karena Abang bilang di dalam Islam tidak boleh, dalam Kristen boleh. Abang kan bilang begitu tadi. Nah, di dalam ada satu yang tidak dibolehkan di dalam iman saya, tetapi di dalam iman Abang boleh. Mau tahu apa? Di dalam iman saya tidak boleh. Di dalam iman saya tidak katakan orang lain ya. Ya. Tidak boleh mencium benda mati. Itu dalam iman abang dan sekarang kan? Iya, dalam iman Abang justru mencium itu yang katanya diampuni dosa, maka orang berebut untuk datang ke sana mencium itu. Boleh pada dalam dalam keyakinan abang yang sekarang? Di dalam keyakinan Abang. Dalam keyakinan saya tidak boleh cium apa itu nggak boleh. Cium benda mati itu. Kalau Ada satu benda di sebuah negara, ya, semua orang berebutan datang ke negara tersebut. Bahkan berdesakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang mati, banyak yang meninggal. Ya. Untuk mencium benda tersebut. Bahkan diyakini benda itu bisa menghapus dosa. Ya. Nah, dalam iman kami itu tidak boleh. Benda mati berarti ya? Benda mati. Nggak bisa membuat kebahagiaan dan nggak bisa membuat kemudaratan. Betul. Menurut Islam itu boleh. Misalkan ada orang tua kita meninggal, boleh kita nak memberikan keikhlasan itu orang meninggal itu boleh kita nak. Bukan itu. Yang barusan saya bilang, Abang jawab. Ya. Tapi tak apalah abang, itu membuat abang yakin abang saja itu lah. Mana-mana nanti abang nyaman daripada situ, ya abang bukanlah daripada situ. Bagi saya, Bang, agama itu bukan untuk kenyamanan. Tapi saya itu harus ada kenyamanan. Bagi saya itu adalah kita harus yakin, kita harus tahu bahwa kita mati kapanpun kita diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga. Memang abang yakin itu bisa diselamatkan? Yakin, karena tertulis dalam Alkitab. Yakin. Coba abang terangkan sedikit lah. Udah saya terangkan tadi, siapa yang percaya tidak akan dihukum. Tapi menurut Islam itu walaupun Dan Yesus juga berkata, Aku menyediakan tempat bagimu di surga. Siapa yang bisa menyediakan tempat bagi kita di surga? Siapa yang bisa menyediakan tempat bagi manusia di surga? Siapa? Tuhan kan? Kalau saya Tuhan, Allah. Nah, ya, Yesus menyediakan tempat. Yesus menyediakan tempat di surga. Jadi begini, Pak. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Nah, tokoh agama mana yang berani berkata seperti itu? Bagi abang, Yesus bukan Tuhan kan? Dia Nabi kan? Bagi saya itu Nabi. Nah, memang wajib mengimani itu bahwa Yesus itu adalah Nabi. Nah, abang tunjukkan kepada saya, Nabi mana yang berani berkata seperti itu? Yang bisa mengatakan begitu?